Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Sebelum jajan atau sesudah jajan, jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, baik, sebelum mulai pelajaran, dirapikan dahulu bangkunya. Baik, kalau sudah rapi, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini. Namun, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sudah selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Bella Sungkawa Yanuarianti, hadir? Hadir. Novia Amelinda, hadir? Bagus Abdurrahman, hadir? Hadir. Oke, sepertinya hadir semuanya ya. Alhamdulillah, semuanya hadir. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu nggak nih apa pertumbuhan, apa perkembangan? Boleh? Ya, betul. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran makhluk hidup yang sifatnya tidak dapat kembali lagi. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Nah, pada makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel, pertumbuhan ditunjukkan oleh bertambah besarnya sel tersebut. Nah, sedangkan pada makhluk hidup yang tersusun oleh banyak sel, pertumbuhan disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran sel-sel penyusun makhluk hidup. Nah, itu sebabnya hewan dan manusia itu memerlukan makan. Ada yang tahu nggak mengapa? Oke, ya benar, karena untuk pembentukan atau pembesaran sel-sel pada makhluk hidup. Nah, sekarang pada tumbuhan. Bahan-bahan tersebut didapat melalui apa sih? Gitu ya, ada yang tahu? Ya, benar, melalui fotosintesis dan pengambilan unsur mineral dari tanah. Begitu ya, benar. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Ya, benar sekali. Ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam meliputi hormon dan gen. Dan faktor luar ada makanan, suhu, tanah, air, kelembapan, dan ada cahaya. Nah, di sini cahaya itu sangat diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, namun pada saat proses perkecambahan, cahaya justru malah menghambat pertumbuhan kecambah. Ada yang tahu mengapa? Ya, betul, karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Benar sekali. Jadi, jika kalian menyimpan kecambah di tempat yang gelap, maka kecambah akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan yang berada di tempat yang lebih terang. Namun, kecambah akan tampak lemah dan pucat atau kekuning-kuningan karena kekurangan klorofil. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih, pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap itu namanya apa? Betul sekali, etiolasi. Oke, masuk ke fotosintesis ya. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Benar sekali, proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makan. Nah, pada proses fotosintesis itu terjadi karena adanya reaksi terang atau adanya reaksi gelap. Ada yang tahu apa reaksi terang, apa itu reaksi gelap? Oke, benar. Reaksi terang yaitu proses penangkapan energi matahari atau proses yang bergantung pada keberadaan cahaya.
Nah, dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nanometer saja loh yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis. Cahaya tampak terbagi atas beberapa spektrum loh, ada yang tahu nggak apa saja? Nah, betul sekali, antara lain ada cahaya merah, cahaya hijau kuning, cahaya biru, dan cahaya violet. Nah, tiap-tiap spektrum cahaya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Karena hal itu terkait pada jenis dan sifat pigmen di dalam kloroplas pada saat menangkap cahaya dalam fotosintesis. Nah, reaksi cahaya itu berlangsung pada bagian gerhana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia yang berupa zat kimia berenergi tinggi. Nah, tadi kan udah Ibu tanyakan apa reaksi gelap dan apa reaksi terang. Sekarang reaksi gelap, yaitu proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Nah, proses fotosintesis menggunakan energi matahari untuk menyusun zat gula sederhana. Nah, apa sih bahan dasar dari fotosintesis? Ada yang tahu? Betul sekali, karbon dioksida dan air. Nah, sekarang hasil fotosintesis apa aja? Ya, berupa zat tepung, oksigen, dan air. Nah, pada proses fotosintesis terjadi karena adanya reaksi kimia, yaitu 6H2O ditambah 6CO2, kemudian adanya cahaya matahari dan ada klorofil, menghasilkan C6H12O6 dan 6O2.